Sebab itu dalam Filipi 3 ayat 16 tahun lalu atau sebelum itu kita sudah belajar pengertian yang telah kita capai. Biarlah kita melangsungkan terus menurut jalan yang telah kita tempuh. Jangan pakai jalan lain, tetapi menurut jalan yang telah kita tempuh. Orang yang sebenarnya orang Majus itu juga jalan pergi sampai ke Betlehem. Akhirnya mereka pulang ke tempatnya bukan melalui jalan yang pernah mereka tempuh, karena itu jalan daripada Herodes. Tapi mereka berjalan dari mana mereka datang, ke sana pula mereka pergi. Saya percaya mereka datang dari sorga, mereka kembali ke sorga. Mereka datang lagi, mereka pergi lagi. Dan pada satu waktu kita akan bertemu dengan mereka. Dan sampai selama-lamanya kita ngobrol terus dengan Musa, ngobrol terus dengan Elia, ngobrol terus bicara dengan Henok. Haleluya. Kalau kita membaca juga dalam kitab Wahyu, maka kita membaca 3 nama itu bersama-sama dengan nama Yesus Kristus. Yesus membangun gerejanya bersama-sama dengan orang-orang percaya. Sebab itu Alkitab yang mengajarkan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu keluar, tetapi biarlah rohmu menyala dan melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, setan gak berani dekat-dekat sama kita. Dia coba, dia mungkin datang dengan ancaman dikit, pakai intimidasi sedikit. Tetapi lebih besar dia yang ada dalam kita dari yang ada dalam dunia ini. Kalau Yesus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, saudara-saudara, kita tak perlu takut, tak perlu khawatir. Simon tukang sihir, baru Yesus tukang sihir, dengan segala kuasanya melawan hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, membuat orang pengikut daripada Simon berubah, berkata, sekarang aku percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita percaya di akhir zaman ini banyak sekali cara daripada iblis untuk mengambil, merampas apa yang kita sudah terima dengan mujizat palsu. Karena datang dengan urapan palsu. Saya sudah jelaskan ini kepada saudara hari Minggu yang lalu. Nah, untuk itulah biar kita tetap dan berkata, Tuhan, pendeknya begini aja, sekali Yesus, sekali. Gampanglah, semua termasuk dalam Yesus ada segala-galanya. Kalau kita tetap pegang Yesus, sekali punya Yesus, tetap juga dijamin oleh Yesus seterusnya. Nah, itulah yang Tuhan mau. Saudara-saudara, membangun rumah itu memakan waktu. Mengumpulkan bahan-bahannya pun memakan waktu. Penjelasan mengenai ini pun memakan waktu. Ini baru awal yang saya mau kemukakan kepada saudara, bahwa si jahat akan bekerja. Dia coba menguasai kita. Pernah di antara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, meninggalkan tanah di mana mereka dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan, tetapi banyak dianiaya. Akhirnya mereka dibawa keluar oleh Tuhan, dipimpin oleh Musa menuju ke tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Waktu ujian cobaan datang, ada orang-orang Israel berkata, lebih baik kita pulang ke Mesir daripada mati di dalam perjalanan. Mari kita pulang ke Mesir. Di akhir zaman pun banyak orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan sedang menuju ke tanah perjanjian, tetapi akhirnya berkata, aku pulang kembali ke Mesir. Saudara-saudara, banyak orang akan murtad, banyak orang akan mundur di zaman ini. Untuk itu saya peringatkan kepada saudara, hati-hati dengan melihat mujizat-mujizat.
Dan jangan pun kalau Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apa kata orang siapakah Yesus itu? Mereka ceritakan, oh banyak pendapat. Ada yang berkata engkau Yohanes Pembaptis, ada engkau yang berkata engkau Nabi Yesaya, ada yang mengatakan engkau Nabi Yeremia, atau Nabi banyak nabi. Terserahlah Tuhan Yesus mau jadi nabi yang mana. Banyak orang mengakui Yesus sebagai nabi. Tetapi lalu Yesus bertanya, tapi kamu tiap murid Tuhan, kamu tiap anggota daripada jemaat, kamu tiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tiap orang Kristen, Tuhan mau bertanya, siapakah Yesus ini? Dan banyak orang Kristen tidak kenal Yesus, hanya memakai nama Kristen, memakai KTP Kristen, tetapi kekristenannya tidak ada.